Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah yang kudus. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita akan berdiri bersama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami juga boleh mengikuti ibadah ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang sudah memberkati pada kami semua. Kasih karunia Tuhan yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Patut hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kuasa Roh Kudus akan beracara dengan kami semua pada pagi hari ini. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik para aser, kolektan, pemain musik, WL dan singer, hamba Tuhan yang tergabung di dalam AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan yang merupakan pesan-pesan Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga dalam ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan, jemaat boleh mendapat berkat, dan pelayanan kami semua memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk V-Kids, untuk T4C dan The Frame. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, Engkau rapi juga dengan kuasa-Mu dari surga. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan, tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan tidak terasa Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2023. Siapa yang merasakan tuntunan tangan Tuhan di tempat ini, lambaikan tangannya. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang sangat baik, amin. Yang percaya itu kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat di dalam kehidupan kita, amin. Semua tepuk tangan seperti ini, Tuhan. Tidak hanya Tuhan yang luar biasa, Dia adalah batu karang kita yang teguh, amin. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, semua. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, sama kita katakan, kau batu karang, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau
keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, Namun nama-Mu Tuhan, angkat ku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar, yang benar, yang benar. musik memuji Tuhan-Mu. Karena kita tahu kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, amin. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita, come on. Amin. Kita tepuk tangan bersama-sama. Kita mau nyatakan bahwa kita akan meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Semuanya katakan, Bersama Roh-Mu ku pasti menang. ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita di tempat ini, come on. Kita katakan, Kau tak biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji,
buat Tuhan kita hebat, kita melambaikan tangan kita seperti ini, amin. Kita tahu penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Semuanya katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagung. Sekali lagi katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, dengan senang hati, Raja keagung, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja berikan kemuliaan baik dahsyat bagi Allah kita, Mon. Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah batu karang kami yang teguh, Tuhan. Engkau adalah kota perlindungan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk genggaman tangan-Mu yang tidak pernah berakhir. Kalau kami boleh masuk di bulan yang baru di tahun 2023 ini, itu karena kebaikan Engkau, Tuhan. Allah yang setia, Allah yang hadir dalam kehidupan kami, Tuhan. Ketika kami memanggil nama-Mu, Tuhan, ketika kami menyerukan nama-Mu, Tuhan, Engkau menara perlindungan kami, sumber sukacita kami selalu ada untuk kami. Worship you, Lord.
Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang hadir di tempat ini. Worship you. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu,
yang kami puji Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan Tuhan. Karena Engkau layak Tuhan. Engkau sangat layak Tuhan menerima pujian kami, penyembahan kami yang terbaik. Biar ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu, kehidupan kami Tuhan, kami boleh sandarkan pada satu nama yang luar biasa, batu karang kami, kota perlindungan kami, Allah kami yang sangat baik, sahabat kami yang sangat baik, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua anak-anak Tuhan, kita mau menyatakan bahwa kebaikan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dan tinggikan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Jemaat Tuhan, seri kedua Biblical Night tentang akhir zaman atau eskatologi akan diadakan kembali pada hari Kamis 16 Februari 2023 pukul 19 dengan judul Kerajaan 1000 Tahun atau Milenialisme. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang fase-fase kedatangan Tuhan, pengangkatan, kesengsaraan besar, dan kerajaan 1000 tahun. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bagi saudara yang ingin melayani Allah dalam pujian dan penyembahan, Gereja Rehoboth membuka kesempatan untuk saudara. Audisi Singer Gereja Rehoboth, hari Minggu 26 Februari 2023. Audisi dilakukan di ruang studio setelah ibadah KU1 dan setelah ibadah KU2. Saudara diperkenankan memilih salah satu jadwal audisi. Daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor berikut ini. Pendaftaran terakhir pada tanggal 19 Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk datang di rumah Tuhan, untuk menyembah Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Besar, Maha Kasih, dan untuk kembali Tuhan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang baik, keadaan kota yang tenang, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama, dan kami rindu Tuhan setelah kami memuji Engkau, Engkau akan mengisi hidup kami dengan firman-Mu, karena kami mengaku tanpa firman Tuhan maka kami bisa tersesat. Karena itu sebelum kami belajar firman Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua yang hadir di tempat ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik kami jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, supaya firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kami belajar terus untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk mengetahui Engkau lebih dalam. Kami tidak hanya tahu akan Engkau, tapi kami percaya akan Engkau yang memimpin seluruh hidup kami. Kami serahkan Tuhan akan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus memimpin kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin.
Saudara, bulan Februari ini kita akan belajar salah seorang tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang kita kenal semua, yaitu Abraham. Ya, selama bulan Februari kita akan belajar tentang tokoh yang bernama Abraham, dan kali ini judul khotbah adalah tentang Abraham dan Sarah. Saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara untuk membuka kitab Alkitab saudara di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara, ini kisah tentang Abraham dan Sarah. Allah berfirman kepada Abraham bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak, dan anak itu adalah anak perjanjian Tuhan. Anak perjanjian Tuhan yang akan diberikan kepada Abraham dan Sarah dalam kondisi yang sudah tua. Kita tahu waktu itu, waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham sudah berumur berapa saudara? 75 tahun. Ya, dan Sarah 10 tahun lebih muda. Saudara-saudara, dalam ayat 17 dikatakan tertunduklah Abraham dan tertawa. Nanti di dalam kisah ini kita akan banyak menemukan kata-kata tertawa. Ini gambarnya agak salah saudara. Saya cari gambar Abraham yang tertunduk tapi enggak ada. Yang ada adalah yang menengadah ke atas dan tertawa. Tetapi yang penting adalah pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, maka Abraham tertunduk dan tertawa dan bilang, masa mungkin ya bagi seorang bapak seperti dia sudah 100 tahun masih bisa mempunyai anak, dan juga Sarah yang udah berumur 90 tahun masih bisa mempunyai anak, saudara-saudara. Nah, mengapa Tuhan menunggu begitu lama? Ya, janji Tuhan. Umur 75 nanti lahirnya baru 100, udah tua banget gitu ya, 100 tahun. Nah, kenapa? Jawabannya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin anak perjanjian dilahirkan dengan kemampuan manusia. Anak perjanjian itu adalah Ishak. Tidak mungkin dilahirkan dengan kemampuan manusia, jelas. Karena Abraham dan Sarah sudah tua. Ya, tidak mungkin lahir dengan kemampuan manusia, dan tidak ada upaya manusia yang bisa membantu menggenapi janji Allah. Jadi kita tahu bahwa janji Allah itu luar biasa, banyak hal yang tidak mungkin dan memang semuanya tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dan manusia juga tidak bisa membantu supaya janji Allah itu bisa digenapi di dalam kehidupan manusia. Kemudian yang berikutnya kita akan baca di dalam Kejadian pasal 18. Ya. Kejadian pasal 18 mulai ayat yang ke-15. Ya, mulai ayat ke-11, maaf. Ayat 9. Kejadian pasal 18 ayat 9, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya di sana, di dalam kemah. Memang Sarah tidak keluar ya. Waktu tamu-tamu itu datang ke kemah, kita tahu ada 3 orang tamu yang datang menemui Abraham di dalam kemah, maka yang sibuk adalah Abraham. Yang sibuk dia menyuruh pembantu-pembantunya untuk memasak makanan yang enak dan menyediakan hidangan-hidangan yang luar biasa untuk tamunya ini. Tapi Sarah tidak keluar. Ya. Karena itu
pada waktu pertemuan itu mereka berkata kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya di sana di dalam kemah. Sarah nyumput, tapi dia sebetulnya ngintip, mau dengar, ya. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Kita ketemu lagi dengan kata tertawa. Tadi Abraham yang tertawa, sekarang Sarah yang tertawa. Ya. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau, kata Tuhan. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangka, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Memang Sarah ada di belakang pintu kemah, tidak kelihatan. Tapi tetap Tuhan tahu bahwa Sarah tertawa. Dan pada waktu ketahuan Sarah tertawa, ia jadi takut. Saudara, kenapa seperti itu? Di dalam Kejadian 18 yang tadi kita baca, Tuhan bertanya, di manakah Sarah istrimu? Kenapa saudara-saudara? Karena sebelumnya sebetulnya Abraham sudah diberitahu akan punya anak oleh Tuhan itu 3 kali. Itu bisa kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 12, pasal 15 dan pasal 17. Sudah 3 kali, tetapi Sarah sama sekali belum pernah bertemu dengan Tuhan. Ya, belum pernah bertemu. Yang sudah ditemui oleh Tuhan adalah Abraham. Jadi Sarah belum pernah mendengar langsung Tuhan berjanji. Jadi kali ini sebetulnya kalau kita lihat Tuhan itu datang bukan untuk Abraham, tetapi Tuhan datang untuk Sarah. Karena ingin secara langsung Sarah mendengar janji Tuhan itu. Ya. Di dalam Kejadian 18 ayat 12 tadi kita tahu bahwa Sarah bertanya, tertawa dan bertanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua? Sama-sama sudah tua, saudara. Sudah lama mati haidnya, tidak tahu umur berapa, tapi pasti sudah lama. Abraham juga sudah tua. Nah masalahnya saudara-saudara, bisakah Tuhan memberi anak kepada Sarah tanpa hubungan seks? Pertanyaan saya. Bisakah Tuhan memberi anak kepada Sarah tanpa hubungan seks? Bisa enggak? Bisa pasti. Karena Tuhan berkuasa ya. Dengan kuasanya dia bisa bikin Sarah hamil dan melahirkan anak. Tapi ternyata saudara-saudara melalui kejadian ini kita tahu bahwa ternyata Tuhan bukan hanya mau memberi anak kepada Abraham dan Sarah. Ya. Tidak hanya memberi yang dijanjikan yaitu seorang anak. Tapi Tuhan juga memulihkan hubungan Abraham dan Sarah dalam pernikahannya. Dalam maksudnya seperti ini. Abraham dan Sarah pasti sudah lama tidak mengadakan hubungan seks karena sudah tua. Ya. Tetapi bagi Tuhan itu penting. Suami istri perhatikan. Bagi Tuhan hubungan seks itu penting. Karena itu mengikat ikatan kasih di antara suami dan istri. Sehingga Tuhan tidak hanya memberi anak kepada Sarah supaya dia hamil, tapi juga Tuhan mau itu dilakukan melalui hubungan seks sebagai suami dan istri antara Abraham dan Sarah. Jadi Tuhan memberikan bonus, bukan cuma punya anak, tapi dia juga bisa berhubungan seks lagi. Nah saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan melakukan hal yang supranatural melalui hal yang natural. Hal yang natural adalah hubungan seks seperti biasa. Tetapi Tuhan memakai dan menambahkan peranan hal-hal supranatural. Jadi melalui hubungan seks antara Abraham dan Sarah yang natural, Tuhan melakukan tindakan supranatural yaitu membuat Sarah bisa hamil.
Saudara, ini penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa Tuhan selalu mau mengikut sertakan kita di dalam karyanya di bumi ini, saudara. Hilang ya? Hilang? Oh, terus satu lagi. Satu lagi. Ya. Tuhan ingin mengikut sertakan manusia di dalam karyanya di bumi ini. Seperti tadi kita katakan, sebetulnya Tuhan bisa saja memberikan anak tanpa melalui Sarah. Kasih aja anak kepada Abraham, punya anak, punya keturunan. Tapi Tuhan mau memakai manusia, Sarah, untuk bisa melakukan karyanya di dalam dunia ini. Nah, sepanjang Alkitab kita baca bahwa Tuhan selalu ingin mengikut sertakan manusia di dalam karyanya di bumi ini. Contohnya saudara, Musa. Kita tahu bahwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Sebelumnya itu Musa keluar, dan pada waktu dia keluar dari Mesir ada apa saudara? Tiang awan dan tiang api. Bisa enggak sebetulnya Tuhan enggak usah pakai Musa? Udah aja langsung kasih tiang awan dan api, bisa enggak? Bisa. Tetapi dalam kejadian ini kita lihat bahwa Tuhan mau mengikut sertakan manusia di dalam karyanya. Yang berikutnya tentang Gideon. Sudah kita dengar di dalam khotbah beberapa bulan yang lalu tentang Gideon. Gideon dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel melawan bangsa Midian yang merampok bangsa Israel habis-habisan. Bisa enggak Tuhan enggak pakai Gideon? Bisa enggak? Bisa. Tuhan aja langsung kirim malaikatnya, udah bangsa Midian semuanya mati. Bisa kan? Tapi tetap Tuhan mau pakai Gideon sebagai manusia yang diikut sertakan di dalam proses menghapuskan atau mengalahkan bangsa Midian. Daud misalnya saudara-saudara. Kita tahu bahwa Goliat itu mempermalukan ya bangsa Israel. Dia menghina Tuhan. Dia bilang bangsa Israel mah gak punya apa-apa. Kenapa dia harus pakai Daud? Gak usah kan? Bisa saja Tuhan kirim malaikatnya, Goliat disamber petir mati. Gak usah pakai Daud. Tapi tetap dia pakai Daud supaya Daud juga boleh ikut serta di dalam karya keselamatannya kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus sendiri. Kenapa Tuhan Yesus harus pakai 12 murid? Enggak pakai 12 murid bisa enggak Tuhan memberitakan Injil? Bisa. Tetapi dia memilih 12 murid untuk membantu pelayanannya di dalam dunia, di tanah Israel pada waktu itu. Supaya pemberitaan Injil boleh dilakukan di dalam kehidupan pelayanannya. Nah, sekarang kita sebagai orang percaya. Kita juga Tuhan mau pakai untuk membantu penginjilan di bumi ini. Berulang kali dalam pelajaran core saya katakan bahwa sebetulnya kalau Tuhan mau gampang supaya banyak orang percaya, Tuhan suruh aja malaikat turun di alun-alun ya. Orang lagi banyak di alun-alun, Tuhan suruh malaikat, terus malaikat memberitakan Injil. Pasti banyak orang yang percaya. Tapi kenapa ia tidak lakukan hal itu saudara-saudara? Karena ia mau memakai saudara dan saya, setiap orang percaya, untuk membantu mengabarkan Injil. Amin saudara? Jadi bagi saudara-saudara yang sampai saat ini merasa, saya kok belum berbuat apa-apa ya bagi Tuhan. Saya belum melayani Tuhan, saya belum membantu mengabarkan Injil di dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya, dalam keluarga saya, di tengah masyarakat. Mari saudara, panggilan ini selalu ada kepada saudara dan saya. Setiap saat, dalam keadaan apapun saudara, sehat, sakit,
sedang bergembira atau susah hati, Tuhan tetap memanggil saudara, mari anakku, layani aku. Aku mau memakai engkau untuk menjadi alat pemberitaan Injil. Dan itu selalu menjadi satu hal yang sangat saya perhatikan karena itu adalah satu privilege, suatu kehormatan. Sekali lagi, kalau Tuhan mau pakai aja malaikat lah, gampang. Pasti orang percaya. Kalau kita mungkin sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, orang tetap tidak mau percaya. Tapi kalau mau gampang, pakai aja malaikat. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak hanya memakai malaikat, tapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang belum melayani Tuhan, panggilan ini berlaku bagi saudara. Ayo layani Tuhan. Ada kemampuan-kemampuan yang pasti Tuhan berikan pada waktu saudara memutuskan untuk saudara mau melayani Tuhan. Nah saudara, di dalam Kejadian, ini gambar lengkapnya ya. Ada 3 orang tamu, ada Abraham, ada Sarah di belakang pintu kemahnya. Dalam Kejadian 18 dikatakan Tuhan tanya, kenapa Sarah tertawa? Kita tahu bahwa Sarah menyangkal. Tapi Tuhan mendengar Sarah tertawa di belakang layar. Kenapa saudara-saudara? Tuhan ingin Sarah tahu bahwa saat itu Sarah sebetulnya tidak percaya. Jadi Tuhan tanya, kenapa Sarah tertawa tapi Sarah menyangkal? Tapi sebenarnya Tuhan ingin Sarah tahu bahwa Sarah sebetulnya tidak percaya. Abraham sudah 3 kali percaya. Sarah sekarang dikasih tahu Tuhan datang sendiri, dia tetap tidak percaya. Sarah tertawa membuktikan bahwa Sarah belum percaya penuh kepada Tuhan. Belum percaya penuh kepada Tuhan. Dia cuma dengar dari Abraham suaminya, oh Tuhan ini begini, Tuhan ini begini. Dia sendiri belum pernah ketemu. Nah Tuhan mau supaya Sarah bukan hanya tahu tentang Allah, tetapi kenal kepada Allah. Beda saudara, beda sekali tahu dan kenal. Saudara tahu Bapak Jokowi? Tahu, semua pasti tahu. Kenal nggak dia? Enggak kan? Kalau kenal kan kita bisa ngobrol sama Bapak Jokowi. Karena kita tidak kenal sama dia, itu bedanya. Nah demikian juga dengan Sarah. Sarah belum kenal kepada Tuhan. Dia cuma tahu dengar dari Abraham. Sarah harus maunya Tuhan, Sarah harusnya kenal secara pribadi kepada Tuhan. Ya. Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 6. Ini setelah Sarah melahirkan Ishak. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Abraham dan Sarah menertawakan Tuhan, tapi Tuhan memberikan anak yang dinamainya Ishak. Ishak itu ternyata tertawa saudara artinya. Saya juga baru tahu. Ternyata Ishak itu tertawa. Jadi saya katakan tadi di dalam khotbah ini kita akan banyak mendengar tentang kata tertawa. Abraham menertawakan Tuhan. Sarah juga waktu dibilang agak tidak percaya dan menertawakan Tuhan. Akhirnya anaknya yang lahir disebut nama Ishak. Di sini ada yang namanya Ishak enggak? Tahu enggak bahwa itu artinya tertawa? Mungkin enggak tahu ya saudara-saudara. Nah sekarang masalahnya, adakah sesuatu hal yang mustahil bagi Allah? Saudara, kata Ibrani untuk mustahil yang dipakai di dalam Alkitab adalah kata ajaib. Jadi mustahil itu di dalam bahasa Ibraninya katanya berbentuk atau disebut kata ajaib. Ajaib. Ya. Sarah tidak percaya karena bagi dia hal itu terlalu ajaib, terlalu luar biasa, nggak bisa dipikir pakai otak. Sarah tahu tentang Tuhan. Ya,
tapi dia tidak kenal betul akan Tuhan. Saudara-saudara, penting bagi kita. Jangan kita hanya tahu, oh tahu Tuhan Yesus disalib, oh tahu Tuhan Yesus mati untuk saya. Tapi saudara sendiri belum pernah kenal dengan Tuhan. Saudara sendiri tidak pernah berdialog dengan Tuhan. Saudara harus berdialog. Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa. Maka saudara pasti akan makin kenal siapa Tuhan Yesus itu. Sekali lagi ada perbedaan yang besar antara tahu dan kenal. Dan Tuhan tidak puas kalau kita hanya tahu tentang Dia. Tetapi kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, ada kisah Nah, ada satu kisah yang saudara pernah tahu ya. Pada suatu waktu atau kita baca saja kejadiannya di dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22. Kalau saudara sudah ketemukan, saya akan baca. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Yaitu judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Mungkin karena capek ya seharian melayani. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka. Murid-murid jadi takut, saudara. Setelah apa? Setelah kenal siapa Yesus. Dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini? Padahal kita tahu bahwa murid-murid sudah beberapa waktu ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka lihat kuasa Yesus pada waktu membangkitkan pemuda dari Nain. Mereka ikut Yesus, mereka lihat pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan anak daripada perwira Romawi yang datang kepada Yesus dan minta supaya anaknya disembuhkan. Tapi Yesus bilang, orang itu bilang, Yesus nggak usah datang ke rumah aku, katakan saja sepatah kata pasti dia sembuh. Sebetulnya murid sudah berapa lama ikut dengan Yesus, sudah lihat begitu banyak keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Tapi ternyata murid-murid baru tahu, belum kenal. Sehingga pada waktu kejadian ini di dalam ayat terakhir dikatakan, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini? Ya udah ikut sekian lama, udah jadi pengikut, udah jadi murid dari Tuhan Yesus, masih bertanya siapa gerangan orang ini? Luar biasa saudara-saudara. Dan bahkan waktu setelah melihat kuasa Yesus mereka malah takut. Takut kepada Yesus bukan karena apa-apa, tapi takut ternyata kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi baru pada waktu itu mereka kenal siapa Yesus itu di dalam keadaan pada waktu selesai badai. Saudara, sebenarnya kenapa murid-murid takut? Mereka takut tenggelam. Sebetulnya bukan karena angin dan ombak, bukan. Tapi mereka takut tenggelam karena mereka membiarkan air dan ombak itu masuk ke dalam kapal. Ya, takutnya karena itu.
Coba kalau mereka berusaha mengeluarkan air ombak itu pakai ember cepat-cepat, mereka tidak akan tenggelam. Tapi mereka membiarkan hal yang membuat mereka menjadi takut adalah air ombak itu masuk ke dalam perahu. Nah ini yang harus kita perhatikan saudara-saudara. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang negatif yang menyebabkan kita jadi takut. Seperti murid-murid membiarkan air dan ombak masuk ke dalam perahu. Kita baru saja melewati masa COVID, puji Tuhan. Pada waktu masa COVID, saudara bergaung suara-suara hoax atau benar juga tentang hal-hal yang menakutkan. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus bahwa kita berada di dalam perahu bersama-sama dengan Yesus, jangan biarkan air itu masuk ke dalam perahu. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang menakutkan itu masuk ke dalam perahu kita, dalam hidup kita. Sekarang kita sudah tidak lagi menghadapi COVID karena sudah mulai melandai, tapi tahun 2023 dikatakan apa? Resesi ekonomi. Saudara-saudara, jangan biarkan hal-hal yang negatif tentang resesi ekonomi itu memasuki kehidupan kita. Seperti murid-murid membiarkan air dan ombak memasuki perahu mereka. Karena mari kita yakin dan percaya bahwa kita tetap di dalam perahu kehidupan ini berjalan bersama dengan Yesus. Dan pasti Yesus akan membawa kita kepada pelabuhan yang aman. Amin saudara-saudara. Sekali lagi kalau mulai ada pikiran-pikiran yang negatif tentang keadaan ekonomi, resesi dan sebagainya, jangan biarkan pikiran itu masuk. Jangan biarkan pikiran masuk. Mari kita tetap yakin Yesus bersama dengan saya dan tidak mungkin Ia meninggalkan kita. Ya. Ya. Tuhan ingin menganugerahkan kita lebih dari apa yang kita mau. Seperti yang Dia lakukan terhadap Sarah. Sarah kan cuma ingin punya anak. Tapi Dia berikan hubungan yang kembali normal sebagai suami dan istri. Dan Allah juga ingin lebih dari sekedar membawa kita ke tujuan kita. Tujuan kita mana saudara? Surga yang mulia, benar? Hidup yang kekal. Semua kita menuju ke sana. Tetapi Ia juga mau memproses hidup kita sehingga pada waktu kita masih berada di dalam dunia ini, Dia terus proses kita supaya kita makin kenal akan Tuhan. Supaya kita makin serupa dengan Tuhan. Bagi Tuhan, kata ajaib itu adalah sebuah kata yang sangat sering ditulis untuk kita di dalam Alkitab. Supaya kita percaya penuh kepadanya. Adakah sesuatu yang terlalu sulit untuk Tuhan? Ada? Ada? Tidak ada saudara. Salah satu contohnya adalah hal Sarah bisa hamil. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan. Kalau masa-masa sekarang ini saudara menghadapi pergumulan, ada sesuatu yang belum selesai. Mari serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Berdoa penuh, percaya penuh. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara-saudara. Karena itu mari kita ucapkan kalimat ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Amin. 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 Mari kita terus ingat-ingat mulai hari ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan saudara, penyakit yang berat seperti apapun, persoalan ekonomi yang berat seperti apapun, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang penting saudara tidak hanya tahu, tapi saudara harus kenal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau mengajar kami supaya kami bukan hanya tahu akan Engkau, tetapi kenal akan Engkau.
Sehingga kami boleh menghadapi hidup-hidup di dalam dunia ini yang begitu banyak tantangan, begitu banyak angin dan ombak. Tapi karena kami percaya Tuhan Yesus sebagai jurumudi kapal kehidupan kami tetap berada bersama dengan kami. Kami tidak hanya tahu bahwa Engkau beserta dengan kami, tapi kenal Engkau adalah juru selamat kami yang memimpin kehidupan kami, maka hidup kami boleh tenang. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini yang masih mengalami pergumulan. Mari tambahkan iman mereka Tuhan. Mari tambahkan penyerahan mereka kepada Tuhan. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh melihat sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kekuasaan-Mu luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kuasa-Mu menyempurnakan kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu percaya Roh Kudus akan menerangkan lebih lanjut akan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kami boleh makin kuat di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mana firman Tuhan sangat jelas bagi kita bahwa iman yang kita punya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan meskipun itu mustahil. Tidak bisa diharapkan. Tetapi dengan iman itu bisa terjadi. Ya, puji Tuhan. Supaya hal ini dapat meningkatkan iman kita. Percaya kita pada Tuhan, Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu di luar kemampuan pikir kita. Saudara, sebelum kita menutup ibadah ini, ada pengumuman yang perlu saya sampaikan adalah untuk saudara yang belum mengikuti core atau sudah mengikuti core dan sudah selesai di bagian masing-masing, bulan Maret akan dimulai lagi core, ya, yang sudah sampai di membership akan lanjut ke maturity dan sebagainya. Jadi akan dimulai lagi bulan Maret. Dan yang belum sama sekali mengikuti core, harap saudara mengikuti pelajaran core ini supaya dengan ini iman kita boleh makin bertambah dalam Tuhan dan kita menjadi anak Tuhan yang makin dewasa rohani kita. Makasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah ini. Saya undang untuk saudara-saudara berdiri, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang dapat meyakinkan, lebih meyakinkan kami kembali bahwa iman yang kami punya adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan, bahkan mustahil terjadi secara pikiran manusia. Tapi Tuhan dapat lakukan itu karena Kau adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa untuk mengendalikan hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau sendiri akan berkati kami semua yang hadir. Tuhan berkati juga pemerintah kami yang tengah menghadapi resesi dunia Tuhan secara global. Kau tolong supaya pemerintah kami dapat mengatasi dengan hikmat dari Tuhan sehingga Indonesia tidak ikut di dalam resesi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk tahun-tahun ini Tuhan, dalam menghadapi Pilpres, Engkau tolong Tuhan, supaya Indonesia boleh berjalan dalam keadaan tenang, dan di dalamnya nama Tuhan saja dipermuliakan,
Siapapun yang terpilih Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, kami akan memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya Engkau akan menyertai kami semua. Baik kami secara pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan kami semua. Anak-anak kami, cucu kami, sekolah dan kuliah. Mari Tuhan berkati. Supaya Tuhan kami boleh melewati minggu ini dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Engkau menyertai kami sampai ke rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami semua. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami senang Anda dapat beribadah bersama di Gereja Rehoboth. Rekaman ibadah hari ini dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Bulan Februari kita akan disegarkan firman Tuhan dari Kisah Abraham, pastikan Anda datang di setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Kami tunggu kehadiran Anda kembali untuk beribadah bersama di Gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, penginjilan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Filipus punya kesempatan untuk berelasi, tetapi Tuhan menetapkan semua tindakan dan perbuatan manusia pada tempatnya masing-masing. Ingat bahwa Tuhan membentuk semua orang dengan caranya. Tuhan membentuk semua orang dengan waktu. Tuhan membentuk semua orang dengan latar belakangnya. Dan karena itu kita tidak bisa menghakimi orang lain berdasarkan latar belakang. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.